Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, di dalam surga, tak henti-hentinya kami bersyukur kepadamu atas penyelenggaraanmu dalam hidup kami. Bapa yang Maha Kasih, bantulah kami untuk selalu mampu merenungkan setiap sabdamu yang tertulis dalam kitab suci, agar dengannya kami semakin layak menjadi pengikut-Mu yang sejati. Terangilah akal budi dan hati kami untuk menelusuri setiap misteri kasih-Mu yang tercantum dalam kitab suci dan renungan hari ini. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Ketika mendengar bahwa Yohanes Pembaptis ditangkap, menyingkirlah Yesus ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum di tepi danau, di daerah Zebulon dan Naftali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut, telah terbit terang. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita pelbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang Yordan. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Injil pada hari ini mengisahkan tentang Yesus yang meninggalkan Nazaret dan pergi ke Galilea setelah mendengar berita bahwa Yohanes Pembaptis ditangkap oleh Herodes. Kemudian Yesus mulai tinggal dan mengajar di Kapernaum, di daerah Zebulon dan Naftali. Hal ini supaya genaplah nubuat Nabi Yesaya yang mengatakan bahwa tanah Zebulon dan tanah Naftali akan melihat terang yang besar. Terang yang dimaksud tak lain dan tak bukan adalah Yesus Kristus sendiri. Karena di tempat inilah Yesus sang terang telah memberitakan tentang kebenaran, jalan dan damai, sukacita. Yesus berkeliling di seluruh Galilea dengan menyerukan pertobatan dengan berseru, "Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat." Ia mengajar di rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa. Kehadiran Yesus di daerah Galilea ini telah membuka mata bagi banyak orang bahwa sang terang itu telah hadir di antara mereka. Khotbah dan pengajaran Yesus adalah sebuah seruan untuk bertobat. Bertobatlah sebab kerajaan surga
sudah dekat. Hal ini disampaikan oleh Yesus karena masyarakat di Galilea, khususnya di Kapernaum, seperti dikisahkan, adalah bangsa yang masih tinggal di dalam kegelapan dosa. Kehadiran Yesus Sang Terang akan menyinari hati mereka yang masih tinggal di dalam kegelapan dosa karena kejahatan. Selain mewartakan Injil Kerajaan Allah, Yesus juga menyembuhkan semua sakit penyakit, sehingga pewartaan Yesus tersiar kemana-mana. Tujuan dari setiap pengajaran dan pewartaan Yesus ialah untuk memperkenalkan kerajaan Allah, sebuah keadaan di mana semua manusia akan berdiam dalam terang abadi, yakni dalam Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, lalu terang yang hadir di tengah-tengah orang Zebulon dan Naftali juga merupakan terang yang kini datang di hadapan kita setiap saat. Kehadiran Yesus adalah kehadiran yang membawa damai dan pengampunan, sukacita dan keselamatan, serta penghiburan dan harapan. Ia menghancurkan kepalsuan hidup sebagaimana dialami oleh banyak orang. Pintu masuk kepada keselamatan adalah pertobatan. Pertobatan sebagai pangkal keselamatan dimulai dengan menerima Yesus sebagai Sang Terang di dalam hati dan pikiran kita. Dengan menerima dan percaya kepada nama Yesus Kristus, maka kita akan tinggal di dalam Roh Allah. Dengan adanya Roh Allah, maka setiap perjalanan hidup kita akan senantiasa terarah pada kehendak Allah dan kepada kerajaan-Nya. Saudaraku yang terkasih, dalam kehidupan ini akan selalu terjadi peperangan antara kebaikan dan keburukan, atau menurut Yohanes antara roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Oleh karena itu kita seharusnya mohon pertolongan kepada Yesus Tuhan kita untuk selalu dicurahkan Roh-Nya yang kudus, agar kita tidak disesatkan oleh roh yang menyesatkan, tetapi dipimpin oleh roh kebenaran. Karena roh kebenaran itu berasal dari Roh Allah sendiri. Dengan memohonkan Roh Kudus dalam setiap langkah hidup, maka kita akan semakin dekat pada kerajaan Allah yang Yesus wartakan dan ajarkan. Dengan demikian, maka tercapailah misi penyelamatan Yesus dan membawa banyak orang kepada keselamatan. Saudara dan saudariku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kini kita mesti bertanya pada diri kita sendiri, apakah hidupku sudah diterangi oleh Roh Kudus? Atau apakah setiap jalanku sudah diterangi oleh roh kebenaran yang berasal dari Allah? Oleh karena itu, saudara dan saudari, marilah kita selalu terbuka pada kehendak Allah, dengan selalu mengucap syukur dan berdoa kepadanya, agar Ia senantiasa mengutus Roh-Nya pada kita dan menerangi hati kita. Dan pada akhirnya kita dapat bersatu dengan Allah dalam kerajaan-Nya yang terang dan mulia serta abadi dalam kebahagiaan. Ya Yesus yang baik, terima kasih atas Roh Kudus yang Kau utus ke atas hati dan budi kami, sehingga kami dapat merenungkan setiap sabda dan kehendak-Mu dengan baik. Semoga ya Tuhan,
kami menjadi orang-orang yang berjalan dalam terang kasih-Mu, agar kami layak untuk bersatu dengan Dikau dalam kerajaan-Mu. Dan utuslah Roh-Mu senantiasa agar kami berjalan dalam kehendak Bapa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu, bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.